Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz dari kelas 2 Osman maupun dari kelas 2 Aisyah. Hari ini Ustadz akan membahas pelajaran bahasa Arab, yaitu tentang isim istifham, kata tanya, dan isim isyarah, yaitu untuk menunjuk benda jauh. Kali ini ya, seperti pembahasan sebelumnya. Nah, sebelumnya Ustadz hanya ingin murojaah. Apa itu isim isyarah? Yaitu kalau dalam bahasa Indonesia kita pakai kata ini dan itu ya. Kalau ini untuk laki-laki, hadza, ini untuk perempuan atau muannas kita menggunakan hadhihi. Kalau untuk menunjuk benda yang jauh kita menggunakan itu. Yang untuk laki-laki dzalika, untuk perempuannya tilka ya. Nah, ini Ustadz harap kalian sudah memahaminya. Selanjutnya, ini juga sudah pernah kita bahas isim istifham. Sebenarnya isim istifham ini banyak ya, tapi untuk sekarang kita bahas 3 saja dulu. Dan ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, untuk menanyakan benda yang tak berakal. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata apa, dalam bahasa Arab kita menggunakan kata ma. Ya. Contohnya, kita ingin bertanya sesuatu ya, kita menunjuk sebuah benda. Apa itu? Dalam bahasa Arab kita menggunakan madzalika, lalu kita menanyakan orang atau menanyakan benda yang berakal. Dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata siapa. Dalam bahasa Arab kita menggunakan kata man. Contohnya, siapa itu? Man dzalika. Atau jika dia perempuan, man tilka, boleh ya. Kalau misalnya orangnya itu dekat, man hadza atau man hadhihi, sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Nah, kali ini sudah pernah dibahas juga ya, menanyakan kepastian. Dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan kata apakah. Dalam bahasa Arab, kita menggunakan hal. Contohnya, apakah itu buku? Hal dzalika kitabun. Perbedaannya dengan ma adalah kalau ma, kita belum mengira itu bendanya apa. Jadi kita hanya tanya, ma dzalika. Tapi kalau hal, kita kira-kira. Misalnya kita melihat sebuah benda yang bentuknya kotak gitu kan, tapi kita masih ragu. Lalu kita tanya ke teman kita, hal dzalika kitabun? Nanti teman kita tinggal jawab dengan menggunakan na'am atau la ya. Jika ya menggunakan kata na'am, jika tidak menggunakan kata la. Nanti cara penulisannya Ustadz beritahu ya insyaallah. Nah, ini silakan anak-anak Ustadz buka di bukunya halaman 148, ada beberapa kosakata ya. Nah, ini Ustadz harapkan juga nanti dihafalkan. Nah, silakan setor nanti ya ke Ustadz atau Ustazahnya. Gunting, mikosun, obeng, mifakun, pisau, sikinun, handphone, jawalun, gayung, migrofatun, handuk, minsyafatun, alat pembersih lantai atau pel ya, mimsahatun, setrika, mikwatun. Kembali ke pembahasan isim istifham. Yang dua ini untuk menanyakan benda berakal dan benda tak berakal atau ma dan man. Ini Ustadz tidak bahas lagi di pertemuan kali ini. Ustadz ingin fokus pada hal, yaitu apakah ya. Ini udah ada contohnya, apakah itu buku? Hal dzalika kitabun. Misalnya nih, ada 2 orang. Satu teman kita, satu kita gitu kan. Teman kita bertanya, hal dzalika kitabun? Kita sudah tahu nih bendanya apa. Lalu kita menjawab, ya, itu buku dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Arab, na'am, dzalika kitabun. Kita menggunakan dzalika karena kitabun ini adalah muzakkar ya. Namun bagaimana jika teman kita melihat sebuah benda, lalu dia bertanya, hal dzalika kitabun? Dia melihat ini. Nah, kita sudah tahu ini bukan buku. Lalu kita tinggal jawab dengan jawaban, tidak, itu gunting. Atau dalam bahasa Arab, la dzalika miqassun. Gampang ya. Kalau misalnya bendanya memang benar yang disebutkan oleh si penanya, kita tinggal menggunakan kata na'am. Jika salah benda yang disebutkan itu, maka kita menggunakan kata la. Lalu kita benarkan. Kalau tadi dia bilang hal dzalika kitabun, kita tinggal jawab la dzalika miqassun. Kita kasih tahu ya, tidak itu gunting. Ya, mungkin itu aja ya yang bisa Ustadz jelaskan di pertemuan kali ini karena sebenarnya isim istifham ini juga sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, silakan nanti anak-anak Ustadz kerjakan latihan halaman 149 sampai halaman 150 yang al-awwal, as-sani, dan as-salis. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.